Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya semangat ya, semua sehat untuk mengikuti pembelajaran hari ini walaupun via Zoom meeting. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Yang silakan pimpin dulu doanya. Ya, Bu Guru. Sebelum kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, Ibu sebelumnya mau bertanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Semua, Bu. Oke, tapi kalau walaupun hadir semua, tapi Ibu mau mengecek dulu kehadiran. Ibu akan sebut namanya, yang dipanggil namanya, bilang siap hadir. Siap? Siap, Siap, Ibu. Oke. Bu Guru. Yang pertama, Yuni Nurhamidah hadir? Hadir, Ibu. Rina Kusdiani? Hadir, Ibu. Neneng Pilariana Putri? Siap, hadir. Mutiara Habibah? Hadir, Bu. Rija Pauji? Siap, hadir, Bu. Rina Siti Rohmah? Siap hadir. Tita Rosita? Siap, hadir, Bu. Sanila Juwardiati? Siap, hadir, Ibu. Ipa Fitriah? Hadir, Bu. Yang Lesmana? Abi, Bu. Novia Mariani? Novia kemana anak-anak? Tadi teh lagi itu Kayaknya baru kayaknya sama mama Bu. Oh iya, kita doakan Novia mudah-mudahan segera cepat sembuh ya, bisa kembali lagi ke ruang Zoom meeting ya. Amin. Oke, Ibu izin share screen ya. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebentar. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita nyanyikan dulu lagu Hari Merdeka. Silakan di open mic semuanya. Sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita nyanyikan sama-sama ya. Iya, oke. Sudah pada semangat ya menyanyikan lagu wajib nasional. Oke.
Nah, pada hari ini Ibu ulangi lagi ya, kita akan belajar tema 2. Sebelumnya kita sudah belajar tema 1 tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tema 1 tentang apa? Tema 1 itu tentang menyelamatkan makhluk hidup. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengetahui tujuan pembelajarannya. Nah, coba Ibu ingin dibacakan oleh Syifa tujuan pembelajaran kali ini. Apa saja? Oke, Bu. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Oke, terima kasih Syifa. Oke, bersama-sama. Iya. Selanjutnya Ibu ingin dibacakan oleh Neneng Pila. Silakan bacakan tujuan pembelajaran yang kedua. Baik, Bu. Peserta didik mampu mengembangkan informasi penting mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan membuat peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Iya, terima kasih. Yang selanjutnya Ibu ingin dibacakan oleh Yang. Silahkan, tujuan pembelajaran yang ketiga. Peserta didik mampu menguraikan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Oke, terima kasih. Yang terakhir Ibu ingin dibacakan oleh Rija. Silakan Rija. 4. Peserta didik mampu menyajikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, terima kasih Rija, terima kasih semuanya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu sudah membagikan LKPD dan bahan ajar, apakah sudah di-print? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Terima kasih. Nah, selain bahan ajar dan LKPD, kalian juga harus mempersiapkan alat tulis ya, pensil, penghapus, penggaris, dan buku catatannya ya. Oke. Ya. Coba, ada yang tahu Ibu di sini membawa apa? Bendera Indonesia, Bu. Iya, ini adalah bendera merah putih atau bendera Indonesia. Coba, sebelumnya Ibu mau tanya, kapan bendera merah putih dikibarkan? Ada yang tahu, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, yang. Ketika itu kita upacara hari Senin. Nah, ketika upacara hari Senin, selain ketika upacara hari Senin, kapan lagi? Coba ada yang bisa? Ada yang tahu? Ketika saya, Bu. Iya sih, Pak. Ketika hari 17 Agustus. Nah, betul. Ketika hari kemerdekaan Indonesia, yaitu setiap tanggal 17 Agustus. Nah, di sini, ya tadi kata Sipa, bendera merah putih itu dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, siapa yang di sini setiap tanggal 17 Agustus suka mendengar pemimpin upacara membacakan teks proklamasi? Suka mendengar? Iya, Bu. Suka dibacakan sama Pak Camat. Oh iya, suka dibacakan oleh Pak Camat atau oleh pemimpin upacara. Nah, ada yang tahu isi teks proklamasi itu apa saja? Ada yang sudah hafal? Lupa lagi, Bu Guru. Lupa lagi. Oke, bila lupa lagi, sekarang kita akan amati video detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita simak ya videonya. Proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke, sudah kalian simak videonya? Sudah, Ibu. Ya, Bu Guru. Iya, dari video tersebut, dari video yang telah kalian amati, kalian tahu apakah itu proklamasi Indonesia? Iya, Bu. Bu. Iya, Rina. Apa, Rina? Proklamasi Indonesia itu apa? Jadi proklamasi itu waktu pertama kali Indonesia merdeka, Bu. Iya, betul. Lalu, apa yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi Indonesia dibacakan? Sebelum dibacakan oleh yang membacakan teks proklamasi, apa ya kejadian yang sebelumnya terjadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu, anak-anak? Rengas dengklok bukan, Bu? Iya, ada peristiwa Rengas Dengklok atau yang sebelumnya ada penjajahan dari bangsa lain. Nah, siapa yang membacakan teks proklamasi? Ada yang tahu? Ibu. Iya, yang siapa yang membacakannya? Pak Soekarno. Iya, Bapak Insinyur Soekarno. Oke, terima kasih Yang dan Rina sudah menjawab dan mengemukakan pendapatnya. Nah, selanjutnya coba kalian lihat LKPD dan bahan ajar yang telah kalian print. Di sana terdapat teks mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana cara mengerjakan LKPD. Sebentar ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Iya. Nah, dalam LKPD, di sana kalian bisa mengisi dulu identitas nama kalian, lalu Ibu akan membacakan petunjuk pengerjaannya. Nah, di sini kalian akan membaca dan melihat kembali bahan ajar yang telah Ibu berikan, yang sudah kalian print, lalu mengisikan nama identitasnya, lalu mendiskusikan bersama teman-teman kalian dalam Zoom meeting ini, lalu menyiapkan alat tulis, dan kita akan diskusi bersama-sama untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kita. Nah, dalam LKPD di sana terdapat teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di sini Ibu mau dibacakan lagi oleh teman-teman, oleh anak-anak. Coba Ibu mau sama Yuni. Yuni coba bacakan paragraf pertama. Siap, Ibu. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus
1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Oke, terima kasih Yuni. Selanjutnya Ibu mau dibacakan oleh Rina Kusdiani. Coba Rina Kusdiani bacakan paragraf yang kedua. Rina Kusdiani ada? Iya, Bu. Iya, Ada Bu suaranya, Bu. ada, jelas, sangat jelas. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Oke, terima kasih Rina. Selanjutnya paragraf yang ketiga, Ibu ingin dibacakan oleh Muti. Silakan Muti bacakan. Halo, Ada Ibu, Muti? ada suaranya? Ada, silakan. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gatar Pringodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Oke, terima kasih kepada Yuni, Rina, dan Muti yang sudah membacakan teks bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Coba ada yang tahu teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini termasuk ke dalam teks apa ya? Ada yang tahu? Aku, Bu. Iya sih, Pak. Teks eksplanasi, bener nggak, Bu? Teks eksplanasi. Sepertinya kurang tepat. Coba yang lain. Siapa yang tahu teks yang menceritakan tentang sejarah itu masuk ke dalam teks apa ya? Coba ada yang... Iya, yang? Non-fiksi bukan, Bu? Oke, bisa termasuk ke non-fiksi, tapi lebih tepatnya adalah termasuk ke dalam teks narasi sejarah. Ya, Ibu ingatkan lagi. Oke, nah, Ibu stop share dulu ya dari sini. Sebentar. Ibu stop share dulu. Kita kembali lagi ke PowerPoint yang tadi Ibu tayangkan. Oke, nah di sini dari teks narasi yang telah tadi kalian bacakan, teman-teman kalian bacakan, kita dapat menggali informasi penting menggunakan kata tanya. Coba Ibu mau tanya kepada Neneng Pila, apa saja sih kata tanya itu? Apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa. Satu lagi? Di mana, Bu? Iya, betul, di mana. Nah, di sini Ibu sudah memaparkan beberapa kata tanya dengan beberapa dan penjelasannya. Coba di sini Ibu ingin dibacakan oleh yang kata tanya apa dan siapa? Coba yang bacakan. Oh iya, Bu Guru. Kata tanya apa? Nah, kata ini merupakan kata yang berfungsi
untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Iya, Kata betul. tanya Selanjutnya. siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, Ibu mau dibacakan oleh Tita mengenai kata tanya kapan dan di mana. Silahkan Tita, ada? Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Ya, satu lagi yang di mananya? Di mana adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Sudah, Bu? Iya, terima kasih Tita. Selanjutnya yang terakhir Ibu ingin dibacakan oleh Sani. Silahkan Sani. Yang mengapa dan bagaimana? Ada Sani? Bila tidak ada, Ibu ingin dibacakan oleh Rina Siti. Silahkan. Iya, Ibu. Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Kejelasan atau keadaan suatu hal, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban atas kata tanya ini. Oke, baik. Kalian telah mengetahui dan menyimak bagaimana cara menggali informasi penting menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD-nya. Di LKPD, nah, dari teks bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini, silahkan kalian analisis ya untuk menggali informasi penting yang akan dituangkan dalam sebuah peta pikiran. Nah, ini adalah peta pikirannya. Nah, di sini kalian bisa membuat peta pikiran untuk mencari informasi penting pada teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Cara menyusun peta pikirannya. Nah, kalian tentukan dulu kata tanya yang akan digunakan. Dari 6 kata tanya yang tadi, kalian silahkan pilih atau kalian tuangkan semuanya 6 kata tanya tadi untuk menggali informasi penting dari teks bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, membuat pertanyaan menggunakan kata tanya yang telah ditentukan. Yang ketiga, menentukan jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat dengan menggunakan kalimat efektif. Coba, siapa yang belum mengerti tugasnya? Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu Guru. Oke, Ibu beri waktu 3 menit cukup untuk menuangkan, membuat pertanyaan dari 6 kata tanya dari teks tersebut. Cukup ya?
Cukup, Bu. Cukup, Ibu. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab untuk merecek jawaban kalian. Silakan, 3 menit ya. Ibu ingatkan dalam mengisi peta pikiran kalian harus menggunakan kalimat yang efektif ya. Ditulis dengan tulisan yang rapi. Bagaimana? Ada yang merasa kesulitan? Silakan ditanyakan kepada Ibu ya. Oke, waktunya telah habis 3 menit. Coba kita akan diskusikan bersama-sama. Nah, dalam membuat peta pikiran untuk menggali informasi penting menggunakan kata tanya, yang pertama itu ada kata tanya apa? Coba Ibu ingin bertanya kepada siapa ya? Kepada Yuni. Coba Yuni buat pertanyaan dari kata apa berdasarkan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Silahkan Yuni, paparkan yang sudah dikerjakannya. Oke. Bentar, belum dibuka mungkin. Oh, iya, Apa ya, Bu? Apa iya, coba. Tentang Apa ya? proklamasi? Apa yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus? Oke, pintar. Jadi apa yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus? Jawabannya? Teks proklamasi kemerdekaan. Oke, siap, pintar. Berarti Yuni sudah bisa menggunakan kata tanya untuk mencari informasi penting dari teks tersebut ya. Yang kedua, Ibu mau Muti. Coba Muti. Aspek kata tanya di mana? Coba Muti paparkan. Yang di mana ya, Bu? Iya, silakan. Di mana pertama kali pembacaan teks proklamasi? Oke, jawabannya apa? Di Jalan Pegangsaan Timur, Bu, di rumahnya Insinyur Soekarno. Oke, pintar. Muti juga sudah bisa. Selanjutnya, Sani sudah ada belum ya? Ada, Bu. Tadi jaringannya ini, Bu. Di Oh, rumahnya jaringannya kurang jelek. bagus. Iya, gak apa-apa. Coba Sani sudah mengerjakan LKPD-nya belum? Sudah, Ibu. Oke, coba kata tanya yang ketiga, kapan? Coba Sani buat pertanyaannya. Kapan teks proklamasi Indonesia dikumandangkan? Oke, jawabannya apa? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Pintar. Oke, selanjutnya kata tanya yang keempat, siapa? Coba Sipa. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Oke, jawabannya apa? I.R. Soekarno. Oke, pintar. Nah, berarti Ibu anggap kalian semua sudah bisa mengisi
dan membuat peta pikiran berdasarkan kata tanya yang telah Ibu tuangkan di LKPD ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan materi yang kedua. Ibu izin stop share dulu ya. Materi yang kedua yaitu, oh iya, sebelumnya Ibu mau ice breaking dulu. Supaya kalian lebih semangat. Coba. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ice breaking-nya kita menyanyikan lagu Naik Delman Istimewa. Coba. Lihat. Kita akan bernyanyi dan memperagakan. Peraturannya, tangan di depan, tangan di belakang, bahu kanan, bahu kiri, dan tengah. Tangan di depan, tangan ke belakang lagi. Jadi diulang 2 kali sambil tepuk tangan. Jadi Ibu contohkan dulu ya. Kita nyanyi lagu Naik Delman Istimewa. Gini. Naik Delman Istimewa, ku duduk di muka. Prok, prok. Gitu. Bisa ya? Siap, Coba bisa. semuanya open mic dulu. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Nah, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Kuda supaya baik jalannya. Tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik paras kuda. Oke. Coba tanpa Ibu pengen kalian memperagakannya dan menyanyikannya. Siap ya? 1, 2, 3. Duduk samping kusir yang sedang bekerja. Mengendarai Tik tik tak tik tuk tik tak tik tuk tak tik tuk. Suara kuda. Oke, hore. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Makna proklamasi kemerdekaan ini yang pertama sebagai puncak perjuangan Indonesia, yang kedua sebagai pengakuan pada dunia luar, dan yang ketiga menaikkan martabat bangsa, yang keempat perjuangan sebagai negara baru, dan yang terakhir sebagai tonggak sejarah Indonesia. Yang pertama itu sebagai puncak perjuangan Indonesia, di mana bangsa Indonesia kan telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara di Eropa sampai yang terakhir itu Jepang ya. Nah, di sini penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan pada dunia luar. Di sini dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Begitu ya. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa negara Indonesia telah bebas dari penjajahan. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Di sini Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang terakhir sebagai tonggak sejarah negara, di mana merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Di sini
kita akan mengetahui pengaruh kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara menjadi berhak menikmati kemerdekaan, namun berkewajiban pula untuk menjaganya. Kemerdekaan yang diraih dapat diwujudkan dengan rakyat yang makmur dan sejahtera karena bebas berkarya dan menambah wawasannya. Nah, pengaruh proklamasi kemerdekaan bagi masyarakat diantaranya sebagai petani. Petani menjadi bebas bekerja di ladangnya tanpa harus tertekan oleh orang lain. Hasil panennya bisa dikonsumsi atau dijual untuk dirinya dan keluarganya. Bayangkan saat penjajahan, petani tidak bisa bebas bekerja karena lahannya dijajah atau dimiliki oleh penjajah dari negara luar. Yang kedua, guru. Para guru bebas mengajar dan mendidik untuk siapa saja. Mereka mendapatkan haknya untuk mendapat penghasilan, cuti, dan lain-lain. Dan yang ketiga sebagai siswa nih. Sebagai siswa, coba Ibu ingin dibacakan oleh Neneng Pila. Silakan bacakan. Sebagai siswa, mereka berhak mendapat pengajaran dan pendidikan di sekolah. Upaya mempertahankan kemerdekaan yang bisa dilakukan oleh siswa yaitu dengan giat dan tekun belajar, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Nah, itu adalah makna proklamasi kemerdekaan dan pengaruh kemerdekaan bagi Indonesia. Selanjutnya, kita kembali lagi pada kegiatan terakhir yang harus kalian kerjakan. Di sini sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, di sini kita akan mengisi, tuliskan paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Barusan Ibu telah contohkan, coba kalian tuliskan 3 makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Coba tulis di LKPD-nya ya. Beri waktu 1 menit saja ya, karena hanya 3 contoh. Anandarina, coba di-unmute dulu ya, Zoom meeting-nya, Soleh. Ibu. Iya, coba kerjakan dulu, Narina. Setelah mengerjakan ini, Ibu akan menunjuk 1 orang untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya ya, dari kegiatan yang pertama dan kegiatan yang kedua. Oke, sudah beres semuanya? Sudah beres mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, coba karena Neneng Pila salah satu orang yang menyebut sudah, Ibu ingin Neneng Pila yang membacakan, mempresentasikan yang membuat kegiatan yang pertama yang membuat peta pikiran dan menyebutkan 3 contoh makna proklamasi. Coba. Yang pertama dulu ya, Bu. Ya, yang silakan. apa? Pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, yang di mana, Bu ya? Yang di mana pertama kali pembacaan teks proklamasi? Jawabannya, pembacaan teks proklamasi dilakukan di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Oke. Yang ketiga, kapan? Kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Iya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, siapa?
Siapa yang membacakan teks proklamasi? Jawabannya Bapak Insinyur Soekarno. Oke. Untuk mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Agustus? Karena waktu pembacaan proklamasi itu, sebelumnya Bu ya, karena Indonesia itu, Jepang dijatuhi, Jepang dijatuhi bom oleh tentara Amerika. Kesempatan itu digunakan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Oke, betul. Terakhir, bagaimana terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan? Peristiwa proklamasi kemerdekaan terjadinya karena Jepang dijatuhi bom oleh tentara Amerika. Kesempatan itu digunakan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Lalu teks proklamasi disusun dulu, lalu dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya dan bendera merah putih dikibarkan. Oke, terima kasih Neneng Pila. Yang lainnya sama jawabannya dengan Neneng Pila? Sama Ibu. Oke, nanti peta pikirannya kalian fotokan lalu dikirim di WhatsApp grup supaya Ibu bisa menilainya ya. Yang selanjutnya, kegiatan yang kedua, menyebutkan makna proklamasi. Coba Ibu ingin yang bacakan hasil pengerjaannya. Sebutkan 3 makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ada. Kalau tidak ada, boleh sama Muti. Boleh Muti, silakan bacakan. Boleh Ibu, untuk yang ini, contoh penerapannya ya Bu ya. Iya. Kalau di lingkungan rumah, misalnya berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau di lingkungan sekolah, bisa saling menghormati teman yang beda agama, Bu. Kan di sekolah aku itu ada yang Kristen ya di kelas ya. Jadi aku harus menghormati, Bu. Terus kalau di lingkungan dekat rumah, aku suka bantu itu, Bu, kayak kerja bakti itu, Bu, gotong royong. Oke. Iya, pintar. Mungkin jawaban teman-temannya yang lain ada yang berbeda dari Muti. Silahkan kalian fotokan juga. Nanti kirim di WA grup supaya Ibu bisa menilainya ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Nah, coba Ibu mau tanya siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Coba raise hand, acungkan tangan. Ada yang mau menyimpulkan? Ibu. Oke, Sipa, silahkan. Kita udah belajar tentang kata tanya, apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Terus kita sudah belajar makna dari Hari Kemerdekaan ya Bu. Itu Bu. Iya, betul. Oke, betul sekali ya. Jadi materi pembelajaran pada hari ini kita sudah bisa menggali informasi penting menggunakan kata tanya. Tidak hanya bisa menggali informasi penting dari teks narasi saja, tapi dalam teks yang lain juga kita bisa menggunakan teknik menggunakan kata tanya tersebut ya. Kita bisa gunakan. Lalu jangan lupa kita harus menerapkan makna proklamasi kemerdekaan. Oke, nah setelah ini Ibu mempunyai soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nanti Ibu linknya akan dibagikan di kolom chat ya di Zoom ini. Silahkan kalian kerjakan. Nanti penilaiannya akan secara online Ibu bagikan kepada kalian. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya hari ini. Pembelajaran sudah selesai, tetap semangat. Kita akan bertemu lagi hari esok dengan materi pada pembelajaran 2 yaitu mengenai masyarakat yang hidup rukun. Siap ya, tetap semangat, jaga kesehatan di rumah.
Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya kita belum berdoa ya. Berdoa sesudah belajar. Coba yang berdoa dulu sesudah belajar. Silahkan berdoa dulu. Suara saya terdengar, Bu? Sangat terdengar. Silahkan. Setelah kegiatan belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, alhamdulillah. Silahkan bisa live dari grup ya, dari Zoom meetingnya.